kalau terjadi sampah seperti ini berarti kurang kesadaran dari rekan-rekan kita semua kan, dari kawan-kawan kegiatan yang mendaki di situ. Apalagi kemarin dilihat di media sosial, miris sih kalau saya pribadi miris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel santun, santai, channel yang berwibawa, murah rezeki, ganteng dan rupawan. Pencari yang soleha. Laki-laki cari yang soleh, yang soleha. Lado galau. Alhamdulillah sudah ada galau. Hari ini bersama Dedengkot Pencinta Alam di Kabupaten Lahat. Para tuan asli. Heri Hartono. Yes. Biasa sehari-hari dipanggil Ketek. Boleh nggak kita bahas Ketek dulu, apa dia Ketek? Bisa dipanggil Ketek. Ketek itu filosofinya manis dan ganteng. Jadi itu tidak tahu bahasa mana sih. Aku tidak percaya ya. Jadi bisa dikata ke manis, bisa dikata ke ganteng. Kata kau ya? Kata aku. Oke. Tek, sebagai pencinta alam, apa sih hakikatnya nih pencinta alam? Apa wong yang biasa menjelajah alam itu sudah bisa disebut pencinta alam? Apa wong biasanya wong galak-galak naik gunung, naik bukit itu pengen disebut pencinta alam? Sebenarnya apa sih pencinta alam? Kalau secara pribadi, menurut aku hakikat pencinta alam tuh ya mendedikasikan diri aja buat menikmati alam sesungguhnya sih. Terlepas apapun bentuknya, ya ada di diri dia sendiri sih. Nah, cak mana nyikapnya tentang pencinta alam tadi. Kalau misalkan buat seluruh uang ataupun manusia yang mendaki gunung itu nak disebut pencinta alam, tergantung sikap dia juga di alam tadi. Namanya pencinta, cinta ya. Ya kalau dia benar-benar mendedikasi diri untuk cinta alam, ya cinta berarti menyayangi dan tidak menyakiti kan, pada intinya kan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia berkegiatan di alam terus tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, menurut aku bukan sih cinta alam. Ini Pak ya, mungkin niat dia beda ya. Oh benar. Beda ya, itu ya. Mungkin niat dia pengen share di sosmed. Ya, bisa dikatakan seperti itu sih. Ajang eksistensi ya. Ajang eksistensi. Ketek sudah berapa tahun tergabung di Garis Milang? Oh iya. Oke. Kalau buat kayak kebetulan aku tergabung di Pencinta Alam Lahat ini atau Garis Milang ya. Ada sebenarnya kalau misalkan untuk organisasi pencinta alam di Lahat banyak ya. Banyak. Jadi aku tergabung di salah satunya yaitu Garis Milang dari tahun 2010. Sudah 11 tahun. Hampir 11 tahun 10 tahun. di Garis Milang. Berarti angkatan ke-6 ya? Ketiga. 3 ya? Karena di Garis Milang itu 2 tahun sekali angkatannya. Oh, 2 tahun sekali. Dari 2005 ke 2010 itu ada 3 angkatan lah. Ya, tergolong Dedengkot lah berarti ya. Sebagai anak Penggiat alam ya. Penggiat alam ya intinya. Kalau ada sebutan juga anak gunung, beda lagi. Beda lagi. Kalau misalkan penggiat alam sih banyak sih, tidak seperti anak gunung. Tapi kalau misalkan bukan ini, maksudnya tuh kalau pencinta alam tuh banyak definisinya. Banyak ya. Definisinya bukan hanya dia naik gunung, ada juga di alam jurang, ada juga di masuk gua, ada juga di panjat tebing. Nah, bukan sekedar anak gunung kan. Tapi kebanyakan kan kita melihat sosok pencinta alam tuh pasti identik dengan gunung ya. Nah, ya. gitu. Itu sih. Tapi termasuk ini juga berarti ya, menjaga ya. Dia bukan sekedar menjelajah, menjaga juga. Hampir seluruhnya kalau pencinta alam itu hal positif yang dilakukan eksplorasi dan menjaganya pastinya. Ya, cuman merusak kan. Termasuk Ketek, tidak merokok lagi deh. Tidak. Itu bagian dari cinta alam atau siapa? Emang. Aku ngerokok ya apa? Silakan. Itu tidak merokok lagi ngapa? Cinta alam atau cinta istri? Mencintai semuanya kali ya. Memang kesehatan gitu. Menjaga kesehatan sih. Ketika non smoking lah. Tapi tidak
melarang saya merokok? Tidak dong. Sangat tidak. Kita kenal mungkin sudah 5 tahun terakhir ya. Aku Ya, kenal benar. juga kita aktif juga terlibat di bidang-bidang kreativitas seni, misalnya fotografer. Iya. Iya. Benar? Benar sekali. Wais. Agak kaku ya pertanyaan aku ini. Iya, aku tuh nggak jawab. Aku jawab. aku nanya Ida ya. Benar? Ya benar. Benar. Memang selain sebagai pencinta alam memang aktif di bidang kesenian. Iya. Kalau misalkan buat seni, ya hobi sih, bisa dikatakan hobi. Musik ya. Musik, fotografi. Awalnya sih fotografi itu hobi moto-moto landscape kan. Awalnya niatnya tuh pengen landscapean, moto alam sambil traveling sambil moto gitu. Awalnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu terus lingkungan juga kan, ya sudahlah, ngaku gitu dah. Laku hal itu sebagai bentuk usaha juga lah. Usaha di fotografi. Jadi sekarang 2017 kemarin, 2018 lah. Itu sama kawan, 2019 sorry. Sama kawan itu buat usaha bentuk usahanya fotografi. Itu ada yang namanya Rana Imaji. Itu Bersama Gaga Vino dan ya, Kaka. Kemarin lah curi start ya lah duluan Oh ya, podcast. luar biasa. Kau Ya. udah nonton berarti kau ini. Tidak. Satu paket aku. Untung lah sih udah nonton. Kacau ya. Agak kacau juga. Ya, kelihatan ada budaknya. Di garis milang itu dengan ada angkatan-angkatan berarti kan regenerasi kan. Iya pasti. Apa sih yang dilakukan di garis milang itu? Sebenarnya kalau hal ini kan layaknya disampaikan oleh ketua umum ataupun sekretaris umum Benar, ya. benar. Terus sekjen Tapi kalau mungkin misalkan. secara umumnya. Kan aku Pamit cerita izin. izin ketum sekjen. Jadi berceritanya sepengalaman aku sebagai anggota di garis milang, banyak sih tahapan yang harus diikuti kalau misalnya pengkaderan itu. Di garis milang ada setiap pengkaderan ataupun angkatan itu 2 tahun satu kali. 2 tahun satu kali. Dimana setiap angkatan itu prosedurnya ya pembukaan, pendaftaran, terus lagi materi sama simulasi itu, screening, baru pendidikan dasar. Selesai pendidikan dasar, itu ada pendidikan lanjutan ataupun ekspedisi kecil namanya. Diksarnya itu pendidikan dasarnya itu katon ya, konon kan berat kalau di garis milang. Kalau di garis milang Ngapa sih harus berat? berat itu pasti ya. Ngapa Berat itu harus pasti. berat? Karena mengapa dikatakan berat? Berat itu sebagai bentuk ujian kita terhadap mencintai organisasi ataupun nama garis milang sendiri sih menurut aku. Cak mana kita nak mencintai organisasi itu? Kalau misalkan organisasi itu kita dapat secara mudah. Itu singkat filosofinya. Terus mencintai alam juga harus orang-orang yang kuat kan? Iya, harus. kan? Harus. Dan di kuat. garis milang Karena menurut aku mengemban nama pencipta alam itu susah sih. ya Sangat susah. Mengemban nama pencipta alam susah. kita kadang pengen dikenal ini ya teh. Banyak orang pengen gabung cinta alam, Iya. pengen tampil keren. Benar. Pengen disebut keren. Eksistensi. Ada kan? Aku PA, aku ini. Benar, banyak. Karena cewek kan. Iya, gondrong ya. Gondrong. Biasanya smart wong Iya kan. sih. Ada wong yang puitis, identik dengan seni, tampilannya keren kan. Iya. Kau dulu awalnya pengen memang cinta alam atau pengen disebut keren? Bahas cerita seperti itu pengalaman awalnya sih. Kalau aku biasanya anak pramuka sebenarnya. Anak pramuka yang mana anak pramuka tuh pasti lapangan tuh. Lapangan, tanah pasti identik dengan itulah. Pas SMA di kelas 3, kalau salah kelas 3 SMA dulu. Ya sudah, ikut garis milang, ada pembukaan, daftar lah di sana Dari SMA? dari SMA. Dari SMA. Dari SMA. Kelanjutan tadi setelah Diksar, Ada pendidikan lanjutan namanya, ataupun penomoran kalau misalkan di garis milang sendiri namanya itu. Setelah itu baru di anggota penuh, pakai slayer oranye dan nomor anggota. Itu tahapannya. apa Panjang. sih yang dipelajari ini? Karena aku juga pernah
kita ini kan sinergi untuk Nah, benar. ngasih materi. Iya, Ternyata iya. banyak pembelajaran positif. Oh, Iya, di benar. Cinta Alam ini ada pendidikan SAR, Iya. Search and Rescue. Rescue benar. Dimana hal itu sangat penting. Mm-mm. Harus dimiliki semua, bila perlu semua masyarakat, lapisan masyarakat itu harus paham Harus sih. paham itu ya. Heeh. Untuk Karena penanggulangannya. kategori rescue atau menyelamatkan itu kan tidak semata-mata bencana ya. Heeh. Hal-hal apa ya yang di lingkungan kita sekitar kita, kalau misalnya itu membahayakan, ya wajib dong kita sama-sama merescue atau saling selamatkan. Di kota juga perlu. Hah? Di kota, Ya di kota perlu, bukan cuma di hutan. Ya. bukan cuma di hutan. Pertolongan pertama atau penyelamatan seperti apa ya. Benar-benar. Panjang-panjang dikit jawab tuh. Bingung aku nak nanya lagi. Kurang pertanyaan apa kamu? Nah, iya. Itu tahapan Ambil minum. tahapannya tadi. Ya. Sekarang lagi heboh nih tentang para pendaki yang hobi nyampah. Ya kan, heboh kemarin 17 Agustus. Kalau anak-anak pencinta alam, dia melakukan pengibaran bendera. Garis milang dan Garis OPAPL. Milang dan yang lain ya. Pengibaran bendera di Kecamatan Pulau Pinang. Pulau Pinang. Tepatnya di Desa Tanjung Siri, Kecamatan Pulau Pinang. Terus ada ribuan anak-anak muda, anak-anak tua juga mungkin, yang mendaki. Itu Berkegiatan. mungkin sebagai wujud mereka mengatakan Nasionalis wujud ya. nasionalisme, naik gunung sebagai bentuk ini kecintaan mereka kepada tanah air. Tapi yang disorot masyarakat sampah yang berhamburan akibat mereka. Berhamburan. Itu menurut Ketek itu bagian dari cinta alam atau ketidaksengajaan atau faktor apa ya, faktor tidak sengaja lah. Kalau menurut aku sih kegiatan di hutan, enggak di gunung ya, seluruh kegiatan di hutan pasti sampah itu masalah utama, Masalah utama. permasalahan utama. Kita tidak bilang lahat, tidak bilang tempat-tempat lain ya. Seluruh berkegiatan di hutan sampah itu pasti prioritas utama, masalah umum yang tidak pernah susah. Kalau misalkan berkegiatan itu tidak menyampah itu susah menurut aku sih. Tapi hal seperti itu kan kita bicara sekarang Agustus kemarin ya. Ya. Ya, katakanlah di Lahat ini bukan besar ya. Ya, mungkin bisa. Bukan besar pasca kegiatan 17 Agustus kemarin, seluruh media online, media sosial online ya, media sosial itu semarak mengupload kegiatan besar yang penuh sampah. Tapi aku tidak bisa perlu nyala ke pengelolanya ataupun pendakinya ataupun siapa di sini. Karena hal ini seharusnya jadi tanggung jawab kita bersama sih. Kita yang di sini saling mengingatkan untuk tidak nyampah. Yang berangkat harus berpikir jangan nyampah. Yang pengelola juga menghimbau untuk tidak menyampah, memfasilitasi tempat sampah. Kan seperti itu kan. Kalau misalkan, tapi hal seperti ini kan juga tidak lepas tanggung jawab kita bersama ya. Kesadaran gimana? Kalau kesadaran. Kesadaran itu harusnya tumbuh dari diri sendiri. Kalau terjadi sampah seperti ini, berarti kurang kesadaran dari rekan-rekan kita semua kan, dari kawan-kawan kegiatan yang mendaki di situ. Apalagi kemarin dilihat di media sosial, miris sih. Kalau saya pribadi miris Miris ya. Malahan dengan mirisnya hal seperti itu, tadi pagi, aku ditetapkan sekjen dengan media yang upload sampah itu. Jadi diperintahkan sekjen itu sekretaris jenderal Garis Milang ya, dalam artian sekretaris Garis Milang langsung perintah ke sampah mungkin besar. Aku langsung ngerti nih masalah sampah itu dah. Aku langsung bentuk tim aksi bersih bukit. Insya Allah sore ini dan besok pagi tim berangkat dengan membawa trash bag kantong sampah untuk bergoyor bersih ke bukit. Itu mereka yang nyampah, kalian yang bersih ke. Iya. Sebenarnya hal ini, ya benar tadi. Ini nih tanggung jawab kita bersama seharusnya. Ya kita sebagai penggiat alam, ya harus bertanggung jawab juga dong. Seharusnya ya pendaki juga harus bertanggung jawab dengan sadar diri. Harusnya. Pengelola
juga sama memfasilitasi, harusnya kan seperti itu. Dalam arti memfasilitasi ya siapkan tempat sampahnya. Bila perlu ada dipotong anggaran untuk bawa trash bag. Benar, benar. Itu sangat-sangat, kalau itu jalan sangat mengurangi loh kegiatan tumpah sampah di berbagai tempat itu. Benar. Itu solusi juga ya, dari iuran masuk kan ada. Iya, bener kan? Ada iuran ya. Ini untuk trash bag gitu kan. Ya, nggak mahal kok trash bag itu menurut aku sih, ada 5.000 kan sekantong. Pak, paling mahal 5.000. Paling mahal 5.000 sih. Dan itu sangat mau Menjaga pasti. ya, mengurangi Efektif. sampahnya. Efektif. Terus lagi, ini saran sih ya. Saran untuk semua penggiat. Aku di sini katakan penggiat ya, bukan pencinta ya. Penggiat itu terlepas dari mencintai atau tidak, itu hak pribadi dia. Semua penggiat yang berkegiatan di alam, kebaiknya kalau ketika berkegiatan itu membawa bahan-bahan makanan itu jangan yang mengandung plastik kali ataupun sampah yang susah diurai. Bawalah yang organik kali ya, yang sayur-sayur yang ketika kita buang Bungkus pakai daun. iya benar, lebih baik seperti itu sih. Itu sangat-sangat mengurangi. Jadi bahan-bahan tadi terurai ya di tanah. Iya, sangat terurai. Itu bisa kita kubur, kita masukkan ke situ kan sampah sayur-sayur tadi. Tapi mungkin kampanye dari kawan-kawan cinta alam juga sering sih, ya kan? Tentang menjaga lingkungan. Sangat sering. Cara kalau mendaki gimana jaga kebersihannya, ya. Terlepas dalam mendaki ataupun kegiatan ya. Jadi kita itu ada beberapa hari besar untuk kegiatan kealaman ya. Ada hari bumi dan hari lingkungan hidup. Nah, di setiap perayaan hari tersebut kita selalu mengampanyekan untuk menjaga lingkungan sekitar. Baik itu sampah, baik itu desain-desain sekitar, terus lagi tumbuh-tumbuhan sekitar. Ya kita jaga sama-sama lah. Apa sih yang menurut Kete membanggakan menjadi seorang anak alam? Anak apa ya nyebutnya? Anak pecinta alam. Kalau aku sih yang menurut aku pribadi yang sangat membanggakan itu dalam pencinta alam itu seluruh yang menamakan mereka pencinta alam itu selalu solid ya, dalam artian tak kenal tempat, terkenal apa, mereka selalu bersaudara lah gitu. Terus karena lagi kami itu di pencinta alam itu ada nama kode etik. Kode etik pencinta alam. Nah, yang benar-benar pencinta alam, mereka pasti memahami apa sih kode etik, arti dan maksud pasti paham. Itulah yang membuat kami ya terikat sih satu sama lain sih, saling membantu, saling menolong, saling menjaga. Nah, baik itu diri maupun lingkungan sekitarnya. Karena ada sering juga pro kontra nih di kalangan orang tua pasti kan. Pasti. Jika anak-anak ini apa sih gunanya kamu cek itu kan? Naik-naik gunung terus berorganisasi yang gawe ke hutan misalnya kan. Itu sering kan pasti kan dapat sorotan gitu dari para orang tua biasanya kan. Iya. Tapi sampai saat ini cak mana itu ngatasi yang hal itu? Kan terus ngasih edukasi atau cak mana ke masyarakat? Kalau bener sih, uang tua pasti nggak pengen sih anaknya terjadi apa-apa ya. Ya itu ya. Nggak pengen anaknya terjadi apa-apa dengan kegiatan di hutan-hutan itu nah. Tapi kembali lagi ke kita, bisa sih kita jelaskan ke uang tua tadi. Kami ini melakukan hal positif loh. Ketimbang kami kumpul di luar lingkungan dengan mabuk-mabuk mending kami di hutan. Nah, tapi kembali lagi cara kita menyampaikan tuh ya harus meyakinkan orang tua juga sih bahwa kita tidak hura-hura ketimbang kami nakal-nakalan, narkoba. Poin-poin pembelajaran yang paling bagus itu aku juga ya pembelajaran seperti rescue kan materi ya, bagaimana di sungai ya kan, terus mungkin ada juga ada pelajaran peta gitu, pelajari kompas itu kan iya ada itu kan ada ke anggota. Jadi kalau misalkan di seluruh pencinta alam ya, di seluruh organisasi pencinta alam itu pastilah mereka tuh mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan kealaman, baik itu navigasi darat atau ilmu peta, terus lagi search and rescue-nya, terus lagi ilmu survival-nya, terus lagi
skill kealamannya, baik itu panjat tebing, arung jeram, masuk gua, sudah itu panjat naik gunung tadi, itu ada materinya seluruhnya. Terus lagi sekarang ini ada lagi namanya para layang, itu kegiatan kealaman juga. Berarti dari anak-anak alam banyak mengorbitkan ini atlet dong. Iya, Ya kan? benar. Bener. Tak lepas intinya Panjat tebing itu Iya, kan ada benar. cabornya kan? banyak beberapa atlet-atlet itu dikeluarkan oleh organisasi pecinta alam. Atlet panjat tebingnya, panjat tebing, Jeram ya. arung jeram, bener. Itu mayoritas banyak kan orang pecinta alam. Karena mereka sudah ya dari awal sih dibina, dilatih berkegiatan seperti itu. Awalnya dilatih fisik, Iya. mental, di organisasi, terus ada bakat di Di kealaman cabang olahraga ya, disalurkan. disalurkan ya oleh kawan-kawan di sini. Benar. Luar biasa. Jadi untuk yang belum tahu banyak apa kegunaan dan manfaat bergabung di organisasi pencinta alam, ternyata manfaatnya luar biasa. Luar biasa sih. Selain memang hobi menyatu dengan alam, juga bisa menyalurkan bakat-bakat dan bisa berprestasi juga. Bisa di bidang berprestasi olahraga ternyata. di cabang olahraga ekstrim ya. Ekstrim ya, ekstrim. Panjat tebing, arung jeram, jeram, terus lomba apa? separa layang. Para layang, Layang. benar-benar keren. Tapi kebanyakan kita balik lagi, Teh. Untuk anggota tuh bertahannya di organisasi ini pasti ada ya yang misal seleksi alam Pas ya. yang Karena surut ya. niat awal itu ya, Iya. niat awal kadang salah ya, pingin keren ya, banyak ya. Banyak. Sebenarnya cak mana ya? Hasil pendidikan itu sih yang seharusnya bisa diterapkan. Ada beberapa nih dia ya seluruh manusia pasti punya kegiatan masing-masing ya. Pasti punya kegiatan masing-masing. Nah, mereka ini kadang kan dari awal tuh sudah salah persepsi, sudah salah, oh ya aku ikut ini untuk ini. Nah, kalau misalkan dia benar-benar mendedikasi diri, oh, sudah aku penggiat alam, pengen mendedikasi diri aku penggiat alam, ya pasti mereka diserius di di kegiatan organisasi kealaman tadi. Tapi kalau misalkan dari awal niatnya sudah, aku pengen disebut pecinta alam nih. Nah, itu kadang-kadang yang Itu kebanyakan juga. itu yang kacau dengan Dan itu sudah pasca pendidikan sudah berlabel di pecinta alam, tidak hilang. bertahan lama ya, hilang dengan Hilang. sendirinya. Tapi aku lihat di Garis Milang banyak juga yang bertahan lama itu Ya. kan, walaupun mereka sekarang sudah berkeluarga. Sekarang Ya. usia Garis Milang lah 15 tahunan. Iya, jalan 16 tahun. Nah, jalan 16 tahun. Untuk senior-senior itu bahkan lah sudah berkeluarga lah, punya anak, ya kan. Tapi mereka tetap mendedikasikan diri mereka Iya. untuk organisasi ini. Karena di Garis Milang sendiri loyal dan royal itu sangat-sangat ditempa menurut aku sih. Secara pribadi kalau pengalaman aku di pendidikan dasar aku, loyalitas dan royalitas itu sangat ditempa. Aku dilatih senior aku untuk tidak mencari uang di organisasi. Betul. Itu prinsip. Dan aku disampaikan oleh senior aku bahwasanya di organisasi ini tempat kita buang duit, bukan tempat kita cari duit. Itu. Loyalitas itu ya di Sangat ditanamkan. Apalagi kayak organisasi-organisasi kayak cinta alam ya, duitnya dari mana Dari kalau mana? memang Iya, benar. Nah, kalau niat nak cari duit jangan masuk Garis Milang. Jangan masuk. Buang duit yo. Tapi kalau siap keluar duit, ya, ayo. ya. Silakan niat apa baik sih. Tapi biasanya kalau loyal dia akan menyerahkan seluruhnya. Kalau cinta ya. Ya. Tapi sharing juga. Aku di Garis Milang itu dari 2010 ya. Terus dari 2010. Jujur pengalaman pertama bergiat alam di Garis Milang aku. Penggiat alam, belajar bergiat alam ya. Dalam artian belajar di penggiat alam itu pertama sekali di Garis Milang. Nah, Garis Milang itu yang memfasilitasi aku ataupun mewadahi aku untuk bisa keliling Indonesia lah bisa dikatakan. Oh, situ ya. Ya, aku beberapa pernah ke daerah Pulau Jawa, terus lagi Pulau Sumatera sudah keliling juga. Nah, itu tanpa disadari dari Garis Milang pada intinya. Dulu aku 2015
ataupun 2014 ya, pernah ikut Forum Besar Pencinta Alam Sumatera Selatan. Nah, Forum Besar Pencinta Alam itu ya namanya Forum Besar Sumsel ya. Ketika ada kegiatan bencana di beberapa daerah luar, kita Sumatera Selatan itu ikut andil, berpartisipasi menjadi relawan, menjadi relawan di berbagai tempat. Nah, hal seperti itu tanpa disadari kita sudah berjalan keluar kota loh. Nah, kita membantu di berbagai tempat bencana, sambil membantu ya kita sambil menikmati alam juga yang di situ. Ya, termasuk di Kabupaten Lahat kan kayak garis milang saat ada bencana langsung terlibat ya, langsung bersama BPBD. Ya. Gitu. Pernah pemerintah menyoroti langsung, memitrakan gitu. Kalau memitrakan atau menunjuk langsung pernah beberapa kali sih. Beberapa kali. Jadi pada dasarnya kita selalu bersinkron ataupun berkoordinasi selalu ya dengan pemerintah membidangi SARTU dan Martin BPBD ya. Di sini kami selalu berkoordinasi BPBD. Setiap berkegiatan kegiatan bencana lah ya. Kegiatan bencana selalu dilibatkan. Kita selalu berkoordinasi bagaimana apa yang perlu kami lakukan, apa yang perlu kami siapkan, itu selalu berkoordinasi. Bagaimana keadaan di setempat korban, selalu kita cari informasi. Ketika informasi sudah dapat, tim langsung bentuk dan langsung berangkat. Hal itu kami lakukan secara ikhlas, dalam artian tidak menunggu biaya dari sini, biaya sini, tidak berpikir seperti itu. Pokoknya kami berprinsip jangan pernah membebankan orang lain untuk melakukan kegiatan sosial. Tuh. Betul. Keren. Jadi keren. Tidak dapat duit, tidak dapat bantuan, malah kita mengeluarkan duit untuk melakukan hal seperti itu. Gitu. Bicara kesulitan tadi, aku pengalaman pernah juga. Ternyata solid ini lintas pulau bahkan lintas provinsi kan? Iya benar. Alamnya. Dari kawan dari Palu ya pernah ngubungi aku. Pernah nggak aku kasih nomor? Iya pernah. Nah, ke Semeru kemarin. Ya, ke Semeru katanya, Bang, punya kawan nggak yang bisa ngasih arahan untuk? Iya. Ya, aku arahkan ke anak Cinta Alam dari Palu malah kan, dari Sulawesi. Dari Sulawesi jauh tuh. Sulawesi Tengah. Sedangkan gunung yang ingin didaki, Gunung Semeru, gunung di Jawa ya? Di Jawa. Dia tidak punya link kawan di Jawa. Dia cari link yang lain kan. Pernah mungkin komunikasi ya? Ya, kemarin langsung temen kita dari MRI Palu ya? Palu. Kemarin langsung koordinasi, Bang pengen minta informasi dong tentang data Semeru dan apalagi teman-teman yang bisa mengantarkan ke Semeru. Nah, kita kan punya beberapa teman kita di Malang. Langsung disonding. Nggak tahu kemarin berapa lama ada di situ. Itu langsung disonding. Menunjukkan bahwa ternyata kita melihat organisasi yang sepertinya hanya berada di pinggiran, tapi bisa. dampaknya luar biasa dan jaringannya luas sekali ya, sampai antar pulau ya. Kembali lagi ke tadi sih, di Cita itu ada kode etik. Ya, kode etik itu banyak sekali, ada 7 poin. Ya, salah satu diantaranya adalah mempererat tali silaturahmi antar semua pecinta alam. Yaitu. Hafal enggak? Sedikit. Dikatakan hafal, susah, jarang dibaca sih. Jadi salah satunya menjaga silaturahmi. Iya, antar semua pecinta alam. Oke, Tek, mungkin itu saja untuk kita hari ini. Ya. Ada next duo, next tigo. Next tigo. Sebenarnya masih banyak yang nak diomong ke, tapi aku lupa pertanyaan. Tidak apa-apa. Aku juga bingung tidak jawabnya. Tapi kita sekarang banyak ini ya, yang pasti ada growing lah di dalam diri setelah bergabung di Cinta Alam. Iya, pasti seperti itu. Jadi kalau mental aku secara pribadi ya sudah di alam banget ya. Mental tidak ada malu. Iya. Ada malu Iwong. Tapi anak alam tuh keren. Kita kadang melihat dari luar, apa sih? Ya. Tapi ternyata setelah didalami kita tahu. Benar. Ternyata banyak hal-hal yang sulit dilakukan oleh orang biasa. Itu buat mereka ajarkan, kawan-kawan mereka latih. Yang belum punya organisasi,
Gabung. dan masih bingung memilih organisasi, silakan pilih organisasi pecinta alam. Yeah. Jangan nyari duit. Jangan Zakat cari ya. duit tapi. Tapi Teh, banyak sebenarnya yang kadang berpikir bahwa budak-budak pencinta alam tuh barang-barangnya mahal, jadi minder nak gabung kan. Misal gabung nih ke Garis Milang, oi ransel rumahnya itu mahal-mahal, sepatunya mahal, banyak kan yang itu. Kalau misalnya kita nak lihat seperti itu, ya mahal tuh pasti, barang tuh pasti mahal ya. Tapi jangan perlu kita lihat dari sudut pandang barangnya sih. Banyak hal positif lainnya yang bisa kita ambil sih dari sisi pecinta alam itu. Ilmunya, Ya, terus lagi linknya, solidnya itu. jadi awal-awal walaupun sederhana dulu udah Sederhana. masalah ya. Cukup lah. Apa adanya, kita gabung. Ya ke depan. Yang pasti bukan peralatan gayanya kan yang diambil kan, bukan Hah? gayanya bukan kan. bukan gayanya. Tapi ilmu Niat dan hasilnya. Itu yang pastinya. Oke, mungkin sebagai closing statement dari Bang Ketek, kita serahkan langsung untuk kawan-kawan di luar. Buat kawan-kawan yang saat ini masih bingung memilih organisasi, Oke, aku sarankan milih organisasi pecinta alam. Itu sih. itu ya, mungkin itu saja ya. Ya. Nggak tutup-tutup kayak. Yo, terakhir terus. Yang pasti dengan obrolan sederhana ini banyak hal yang bisa diambil. Karena ini channel yang inspiratif, Santuy, informatif, edukatif, apa lagi ya? inisiatif, Progresif, bagi masker, bagi takjil, jangan buang sampah lagi. jangan buang sampah sembarangan. Banyak dari obrolan kami yang sederhana tadi nilai yang bisa diambil. Iya. Salah satu itu tadi ya. Terus ada lagi tadi apa? Sampah. Sampah sudah. Terus Ini. lagi Pengalaman, bener. cari Bisa jodoh. keliling Indonesia. Bisa keliling Indonesia, Oh. cari jodoh, dapat jodoh. Ya bener. Banyak dapat jodoh. Kau lah berjodoh kan? Sudah. Ada sih kok. Beranak satu, Istri. dapat anak, punya keturunan, senior, banyak. Luar biasa Luar sih. biasa dari obrolan kami hari ini. Makanya tonton terus ya, Art On Channel. Sama jangan lupa Di subscribe. Hari Hartono. Hari Ketek. Ada channel. Aduh, Hari Ketek. Ada subscribe. 37. Lebih 50. 50 anak ini gitu. Kemarin sempat ini kan di Pokoknya promo. yang nonton video ini jangan lupa subscribe. channel. Itu 29. Oke, itu saja. Oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.